Baik, kita lanjutkan pembelajaran IPA kelas 8 semester 1, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya, bagaimana menyelesaikan soal-soal tentang pesawat sederhana. Contoh yang saya sampaikan di sini adalah contoh-contoh soal yang sederhana saja, ya. Baik, yang pertama, ya, contoh soal tentang tuas atau pengungkit. Pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang tuas, bagian-bagian tuas, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan tuas dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya soal tentang tuas, yaitu ya, sebuah tuas yang panjangnya 2 meter digunakan untuk mengangkat benda. Di sini sebuah tuas panjangnya 2 meter digunakan untuk mengangkat benda yang beratnya 600 Newton. Kemudian tumpuan atau titik tumpu diletakkan 50 cm di depan benda. Ya. Yang ditanya, hitunglah besar yang dibutuhkan untuk mengangkat benda. Ya. Kemudian keuntungan mekanik. Apa keuntungan menggunakan tuas itu? Ya, ini soalnya. Coba kita lihat. Nah, ini tuasnya. Jadi bendanya itu, W-nya itu adalah 600 Newton. Ya. Kemudian panjang tuas itu mana? Dari B sampai ke titik A. Ya. Ini adalah 200 cm, ya. Atau 2 meter, ya. Kemudian titik tumpunya diletakkan 50 cm di depan benda. Berarti ini adalah titik tumpunya, panjangnya ini, ya, sampai ke A. Ini adalah 50, ya. Nah, ini masalahnya yang ditanyakan berapakah F-nya. Apa gaya yang dibutuhkan untuk supaya batu itu bisa diangkat. Ya. Pertama, kita lihat dulu L. Panjang tuas. Jadi tadi itu adalah 2 meter atau 200 cm. Itu adalah dari titik A, sampai ke titik B. Nih, terus ya. Kemudian W-nya batunya ini. Nih. Itu adalah 600 Newton. LB lengan beban itu adalah dari titik A sampai titik O. Ya, misalnya adalah 50 cm. Ya. Kemudian lengan kuasa itu bisa kalian dapatkan dari panjang tuas. Ya. Panjang tuas kurangi dengan lengan beban. Hasilnya adalah 150 cm. Nah, dari yang diketahui itu, pertama ditanyakan F dan keuntungan mekanik. Penyelesaiannya gimana? Nih, rumus tuas itu adalah nih, F kali LK atau gaya kali lengan kuasa sama dengan W kali LB atau berat benda dikali lengan beban. Ya. Kita masukkan angkanya. LK itu nih, ya, 150. So, 150, ya. Kemudian W-nya 600, masuk 600. Kemudian LB-nya masuk, ya. Dan dihitung 600 kali 50 30.000. Nah, dibagi 150. Hasilnya adalah 200 Newton. Ya. Nah, di sini mungkin kalian ada masalah. Jika F kali 150 itu sama dengan 600 kali 50, ya, maka ini melewati sama dengan menjadi bagi. Sehingga bisa kalian tuliskan F sama dengan
600 kali 50 bagi 150. Ya, ya sama dengan ini ya. Hasilnya adalah 200 Newton. Berarti gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda itu adalah 200 Newton. Ada untungnya enggak? Nah, apa maksudnya F 200 Newton? Berarti maksudnya adalah bahwa bendanya yang 600 Newton, kalian bisa angkat dengan gaya 200 Newton. Berarti kalian punya keuntungan. Ya. Mestinya kalian melakukan gaya 600 Newton, tapi dengan menggunakan tuas, kalian hanya menggunakan gaya 200 Newton. Berapa keuntungannya? Bisa kalian hitung dengan menggunakan rumus keuntungan mekanik, yaitu LK bagi LB, lengan kuasa bagi lengan beban. Lengan kuasanya itu tadi sudah kalian hitung 150 ya. Kemudian lengan bebannya adalah 50. Jadi 3. Keuntungan mekaniknya 3. Apa maksud keuntungan mekanik 3? Maksudnya adalah dengan menggunakan tuas kalian 3 kali lebih mudah. Ya, 3 kali lebih mudah mengangkat benda. Tuh. Simpulannya apa? Keuntungan mekanik bisa juga kalian hitung dengan menggunakan W bagi F atau berat benda dibagi dengan kuasa. Berat benda itu adalah 600, diketahui di soal itu 600. Kemudian kuas F-nya adalah nih. Dapat di mana 200? Nah, nih. Ya. Jadi keuntungannya sama juga 3. 3 kali lebih mudah. Simpulannya adalah, jadi gaya untuk mengangkat benda itu adalah dengan menggunakan tuas itu adalah 200 Newton. Keuntungan mekaniknya 3. Oke. Nah, kita lanjutkan ke pesawat yang selanjutnya, yaitu tentang katrol. Ya, seperti yang sudah di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan katrol itu jenisnya ada 3. Ada katrol tetap, bergerak, dan takal. Nah, di sini akan saya kasih sebuah contoh soal. Sebuah benda beratnya 800 Newton. Tentukan gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda itu. Jadi ada sebuah benda, ini 800 Newton. Tentukan gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda itu jika menggunakan, pertama adalah katrol tetap. Nah, jadi yang pertama itu jika menggunakan ini, yang kedua menggunakan katrol yang gerak, yang ketiga menggunakan takal. Takal dengan 4 buah tali yang ada di sana, ya. Nah, kita bandingkan mana yang lebih bagus atau mana yang keuntungannya lebih bagus, lebih besar. Baik. Kita jawab soal ini. Pertama, diketahui adalah W-nya 800. Berarti di sini W-nya ini 800. Ini juga 800 ya. Ini juga 800. Nah, jadi ketiga-tiganya 800 ya. Ditanyakan berapakah gaya yang dibutuhkan? Nih, di sini gayanya berapa? Di sini gayanya berapa? Di sini juga gayanya ya. Sini F-nya. Nah, dengan beban yang sama. Ya, bebannya 800 ini juga 800 Newton. Ya. Jadi beban yang sama ditarik dengan katrol yang berbeda. Nanti kita lihat bedanya di mana. Oke, yang pertama. Katrol tetap. Ini F sama dengan W. Berarti gayanya adalah
yang dibutuhkan 800 karena keuntungan mekanik daripada katrol tetap itu adalah 1. Ya. Berarti di sini F-nya adalah 800. Jadi kalian membutuhkan gaya 800 Newton untuk mengangkat benda itu. Yang kedua, nah F sama dengan sesuai dengan video sebelumnya bahwa katrol bergerak itu rumusnya F sama dengan setengah W. Ya. Dengan keuntungan mekanik 2. Ya. Berarti F setengah W setengah kali 800 400 Newton. Wah, di sini kalian hanya butuh gaya 400. Nah. Kemudian yang ketiga, takal karena di sini menggunakan 4 tali yang menggantung. 1 2 3 4. 4 tali yang menahan beban. Maka F sama dengan 1/4 W. Keuntungannya 4 ya, sesuai dengan jumlah tali yang menanggung beban. Nah, berapa F-nya? F sama dengan 1/4 kali W, 1/4 kali 800, 200 Newton. Nih, ya. 200 Newton. Nah, coba kita bandingkan ketiga katrol ini. Beban yang sama. Ini kita membutuhkan gaya 800, ini 400, ini 200 Newton. Mana yang paling untung? Paling untung yaitu dengan menggunakan takal, ya. Ini yang paling untung, ya. Karena apa? Karena keuntungan mekanik 4, gaya yang 800 Newton itu bisa kita angkat dengan hanya menggunakan gaya 200 Newton. Jadi jauh lebih mudah. Yang kedua, yang menggunakan katrol bebas atau bergerak, hanya setengahnya. Yang tetap itu adalah nih katrol tetap. Lalu kenapa masih digunakan? Nah, katrol tetap ini walaupun keuntungan mekaniknya 1, dia punya keuntungan arah. Ya. Artinya apa? Ya, daripada kita mengangkat lebih baik menarik itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke pesawat yang ketiga, yaitu tentang bidang miring ya. Contohnya ini. Ada anak ingin menaikkan beban yang beratnya 900 Newton. Ya, ada seorang anak ingin menaikkan beban ke atas mobil dengan menggunakan bidang miring. Ini anaknya. Ini anak ini ingin mengangkat beban ini menuju ke atas mobil. Ya, menuju ke atas mobil, ya otomatis dia melakukan gaya mendorongnya dengan F. Nah, berapa gaya yang dibutuhkan? Tentukan keuntungan mekanik dari bidang miring, kemudian tentukan besar gaya. Nah, bidang miring yang digunakan panjangnya ini 6. Ya, jadi dia menggunakan papan yang panjangnya 6 meter. Mobil ini tingginya 1. Ya. Sedangkan W-nya itu adalah 900. Nah, yang pertama ditanyakan adalah posisi semacam itu, berapakah keuntungan mekanik daripada bidang miring itu? Yang kedua, setelah kita menemukan keuntungan mekaniknya, kita akan tahu berapa gaya yang dibutuhkan oleh anak ini supaya bisa mengangkat benda itu ke dalam mobil. Ya, baik, kita selesaikan. Pertama, diketahui adalah W. Jadi W-nya ini adalah 900 Newton. Jadi dia mengangkat peti yang beratnya 900 Newton. H-nya itu tingginya ini ya. Tingginya ini 1 meter. Kemudian S panjang lintasan. Panjang lintasan itu adalah 6. Ya. Ini 900 Newton. Keuntungan mekanik daripada bidang miring itu bisa kalian hitung dengan jalan S bagi H. Ya, S bagi H. S itu adalah panjang lintasan, H itu adalah tinggi. Ya, jadi kalau kita buat macam ini, ini adalah S-nya. Nah, ini H-nya. Ya, berapa tinggi mau diangkat
kena itu. Ya. Nah, karena S-nya di sini 6, hanya 1. Berarti tinggal bagi 6 bagi 1. Ya. 6 bagi 1, 6. Apa maksudnya keuntungan mekanik 6? Berarti dengan pesawat semacam ini kalian bisa melakukan gaya seper-6-nya atau 6 kali lebih mudah. Oke, coba kita lihat. Betul nggak 6 kali lebih mudah? Kita cek besar gaya dorong anak itu. Ya. Kalian lakukan dengan ini, F sama dengan nih. Ya. Dari sini kalian akan bisa menemukan ya. Nah, keuntungan mekanik itu bisa dihitung dengan jalan W bagi F. Keuntungan mekaniknya sudah ada 6, masukkan 6 ya. Ini 6. Nah, W-nya ini adalah ini 900. Jadi 6 adalah 900 bagi F. Berapa F-nya? F-nya adalah 900 dibagi 6 sama dengan 150 Newton. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dengan menggunakan bidang miring ini, maka beban yang 900 Newton ya bisa kalian ya angkat dengan menggunakan gaya 150 Newton. Jadi W-nya ini adalah 900. Anak ini melakukan gaya cukup 150 Newton. Ya. Ada untungnya enggak? Ada. Dia punya keuntungan 6 kali ya. Keuntungannya adalah 6 kali lebih mudah. 6 kali mudah ya. Nah, itulah bidang miring. Oke, 3 soal sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.